Terima kasih. Pertanyaan dari dua rekan kita tadi, dan semoga pertanyaan ini juga bisa menjadi semacam sebuah kunci yang dibuka, gitu ya, kunci yang sebuah ruangan yang dibukakan oleh dua pertanyaan tadi, terutama bagi adik-adik mahasiswa, bahwa ada persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana proses berkarya, menggali inspirasi dan lain sebagainya terkait dengan ungkapan. Saya kira Pak Hardiman juga sudah menangkap, dan mungkin dari pertanyaan satu dan kedua sebenarnya juga berkorelasi, gitu ya. Silakan Pak Hardiman untuk menanggapi kedua-duanya. Silakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan persoalan menarik yang disampaikan Tatang ya. Saya agak samar, soalnya sekarang jadi ngomong. Tatang sama Hendra, lama ketemu Tatang, Hendra juga lama. Saya sepakat sebenarnya dengan Tatang dan Hendra. Penjelasannya begini, mudah-mudahan di paper saya menjadi salah tangkap saja, gitu ya. Kalau pertama, saya sepakat dengan Tatang bahwa kita ini mesti melihat ke alur sejarah. Ketika kita akan mengatakan bahasa ungkapan, sesungguhnya kita sedang berada di alur sejarah. Mau tidak mau, kita akan terhubung dengan masa lalu. Kalau mau diperiodisasi, ya periodisasi boleh. Tapi sebagai alur sejarah, bahwa itu tradisi modern, kontemporer, dan seterusnya, kata Corbin memang mau tidak mau ketika kita mengungkap bahasa ungkapan, sesungguhnya kita sedang melihat sejarah bersama alur-alurnya. Jadi salah satu contoh yang saya sebutkan Haridono itu adalah mengambil ke sejarah, ke tradisinya dia, Jawa, wayang, seperti itu. Artinya ini juga sekaligus jawaban untuk Hendra. Bukan kita sedang membilah-bilah deperdisasi, ini mah zaman dulu, ini enggak lagi, enggak gitu. Tapi kita harus punya kesadaran bahwa itu adalah bahasa yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita, di mana kita hidup hari ini. Kita tidak mungkin kalau tidak dengan kesadaran akan menggunakan bahasa yang sudah dipakai oleh pendahulu kita, karena kita hari ini pun dilahirkan oleh bahasanya yang dulu kan. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya menggunakan bahasa-bahasa masa lampau, sebagaimana Haridono menggunakan bahasa lampau, atau Diba menggunakan bahasa lampau, kan? Budaya pop itu kan lahirnya barengan dengan Dadaisme, udah lama banget kan. Nah, tapi itu dengan kesadaran bahwa kita sedang memakai, meminjam bahasa masa lampau untuk pernyataan hari ini. Tidak mungkin kita akan meninggalkan bahasa masa lampau sama sekali, nggak mungkin. Ada hari ini adalah kosa hari ini adalah pertumbuhan dari kosa masa lalu, gitu. Saya juga ketika melihat karya Hendra yang menggunakan bahasa tradisi, saya kan langsung berteriak, ini menarik bagi saya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada bagaimana misalnya khasanah lokal kita digunakan untuk bahasa. Hendra tidak sedang menceritakan Bali sebagaimana pelukis-pelukis tahun 30-an, melihat sawah, melihat perempuan, tidak. Tapi Hendra sedang menceritakan apa yang terjadi hari ini dengan meminjam sebagian bahasa masa lalu. Sekaligus ini adalah kritik terhadap bagaimana masa lalu melihat masa lalu dengan cara yang orientalis atau apa. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya pun tidak membilah ini periodisasi dulu lalu ditinggalkan, bukan begitu maksudnya. Kita punya kesadaran bagaimana menangkap itu. Yang terjadi pada sebagian anak-anak seni pada Indonesia itu adalah memakai bahasa masa lalu untuk mengomunikasikan hari ini, tetapi juga persoalan masa lalu. Jadi lukisannya gampangnya gini lah, lukisannya menjadi jadul gitu. Sekarang nggak kesana lagi lukisan itu, tapi beberapa mahasiswa masih seperti itu. Nah, harusnya dia punya kesadaran bagaimana masa lalu itu diambil, dipinjam untuk menyatakan persoalan hari ini. Belum sampai ke sana. Jadi sebagian karya mahasiswa saya itu ada yang masih istilah
para kolektor, para pedagang lukisan disebutnya jadul kan seperti itu. Itu maksudnya. Saya sepakat dengan Tatang bahwa misalnya bahasa ungkap itu pasti harus melihat alur sejarah. Wordbit mengatakan itu, kita tidak mungkin. Artinya sejalan juga dengan yang dinyatakan Hendra tadi. Kita akan tetap melihat itu, akan menggunakan seperti itu. Harus ada kesadaran seperti itu. Bukankah prinsip seni kontemporer itu apapun boleh? Kalau begitu kan masa lalu juga boleh, tapi dipakai dengan kesadaran, bukan ketinggalan zaman, bukan jadul, bukan tidak gaul, bukan, tapi dengan kesadaran seperti itu. Ya, contoh gampangnya, kalau Anda melihat karya Hendra yang hitam putih di atas koran, yang tiba-tiba di situ ada penangkapan Pangeran Diponegoro, tiba-tiba di situ ada perempuan mandi di sungai, tiba-tiba ada apa di situ, itu berbagai teks siuran di situ, saling berebut. Sementara ditampilkan dengan sangat rata, tanpa ada tekanan pada bagian tertentu. Nah, ketika membaca lukisan itu, kita ulang alik antara masa lalu dan hari ini kan, itu. Maka alur sejarah seperti yang dikatakan oleh Tatang, yang juga oleh linguis Orbit seperti itu bilang, saya sepakat seperti itu. Kemudian satu lagi dari Hendra, korelasi antara bahasa ungkap dengan ideologi. Ideologi yang saya maksud adalah ideologi estetik, bukan ideologi salam dua jari, bukan ideologi estetik. Jadi sebagai ideologi, kita kan harus punya ideologinya. Kalau nggak punya ideologi estetik, kita tidak akan jadi siapa-siapa kan, atau malah jadi siapa-siapa. Hari ini jadi Isna Sanjaya, besok jadi Agus Wage, besok jadi Basuki Abdullah. Nah itu tidak jadi siapa-siapa ya. Harusnya memang kita punya ideologi. Ideologi adalah ideologi estetik yang saya maksud ya. Jadi bahasa ungkap itu sadari kita bisa meminjam dari mana saja, dari masa lalu, dari mana seperti Eri Dono, seperti kita, dari hari ini. Tapi dengan cara pengungkapan hari ini. Pengumuman hari ini itu gampang sekali, sebab prinsipnya postmodern adalah apapun boleh ya. Kemudian nyatakan sesuatu tentang apa yang ada di diri kita, gitu. Saya kira kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Mas Tatang dan Hendra bisa terima atau enggak apa. Ya, saya kira sama lah prinsipnya, sama, mudah-mudahan. Ya, demikian tadi tanggapan Pak Hardiman terkait dengan apa yang disampaikan tadi, sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang sudah menjadi fondasi kosmologis dari masyarakat dan para pelaku seni. Kemudian bagaimana hubungannya dengan dunia akademik, barangkali juga saya bisa sampaikan, semoga mungkin bisa menjadi pemancing lebih jauh, bahwa motif dari tindakan akademik atau tindakan ilmiah terkait dengan sesuatu yang bersejarah itu digali dan diungkap dalam rangka dokumentasi, kemudian konservasi, revitalisasi, dan rekontekstualisasi. Nah, ini ranah akademik, sama seperti halnya menggali bahasa-bahasa visual. Motifnya bisa beragam. Ada yang memang motifnya adalah untuk berkomunikasi semata, tapi kemungkinan juga ada motif-motif dari yang lain, dan itu masing-masing memiliki kriteria dari pencapaian terbaiknya. Nah, saya pikir itu. Selanjutnya saya buka lagi, atau mungkin saya balik dulu ke penanya yang pada termin pertama. Mungkin ada yang mau semacam disampaikan balik, silakan. Terima kasih. Mungkin dari penjelasan Kang Hardiman tadi, tata petik ya sepakat begitu. Namun ketika bicara sikap, ini perlu dipertegas juga, karena ini juga kita tidak mau bicara sejarah. Sejarah umpamanya seni rupa modern Indonesia, sejarah umpamanya tentang seni lukis klasik Kamasan, sejarah mungkin tentang seni rupa Bali. Nah, kita mencoba bahwa bisa membahasakan sendiri
dengan apa yang Kang Hardiman ungkap tadi, bahasa rupanya seperti apa, terminologinya seperti apa. Jadi kita mencoba, ini pikiran kami ya, detik ini saya dan kawan-kawan menyatakan identitas seni lukis Bali yang kemarin disebut seni lukis tradisional menjadi seni lukis Bali titik. Ini menurut pemahaman kami. Mungkin ke depan akan kami gulirkan bahwa seni rupa Indonesia dalam tanda petik kami tolak menjadi seni rupa Nusantara dengan melihat item-item atau kantung-kantung seni rupa di setiap daerah. Ini tidak lagi menjadi persoalan seni rupa modern Jawa atau yang lain, tetapi melihat kantung-kantung ke daerah yang itu sebagai identitas seni rupa Indonesia sesungguhnya dengan teori seni rupa Nusantara. Mungkin seperti itu. Terima kasih.